Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Isa Ansori. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Kegerbitung sebagai calon guru penggerak angkatan 9 bersama pengajar praktik Ibu Elis Ade Nuryati MPD. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 bagian 1.1.A.8. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita ke pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kita sekilas mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah seorang tokoh pendidikan dan pergerakan nasional Indonesia yang sangat dihormati. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Indonesia, dan meninggal pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya tahu hanya sebatas 3 semboyan, yaitu tentang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Pemikiran lain yang luar biasa dari beliau yang menjadi pondasi dalam implementasi kurikulum merdeka yang sama sekali belum saya pelajari. Pada modul 1 dalam program Guru Penggerak ini, saya akan mencoba menyimpulkan filosofi pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam slide berikut ini, setidaknya ada 5 pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman, yang kedua, pendidikan yang menuntun, yang ketiga, budi pekerti, yang keempat, berpihak pada anak, yang kelima, asas trikon. Poin yang pertama yaitu pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pada filosofi pendidikan bagian ini, Ki Hajar Dewantara menekankan kepada hal-hal sebagai berikut. Pertama, kemandirian dan kebebasan belajar. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian informasi kepada siswa, tetapi juga memberikan mereka kemandirian untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai minat dan bakat mereka. Ia meyakini bahwa siswa harus diberi kebebasan untuk mengatur proses belajar mereka sendiri. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan seharusnya relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengajarkan keterampilan praktis yang dapat digunakan oleh siswa dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis semata. Yang ketiga, pembelajaran di luar kelas. Ia menekankan pentingnya pembelajaran di luar kelas yang dapat dilakukan melalui pengalaman langsung, kunjungan lapangan, atau berbagai aktivitas di luar ruangan. Hal ini dianggapnya dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia nyata. Yang keempat, pentingnya budaya dan identitas nasional. Ki Hajar Dewantara mengajukan gagasan bahwa pendidikan harus mencerminkan budaya dan identitas nasional. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menghormati dan mempromosikan nilai-nilai serta tradisi lokal dan nasional. Poin yang kelima, pembelajaran seumur hidup. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa proses pendidikan seharusnya berlangsung sepanjang hidup seseorang. Pendidikan bukanlah sesuatu yang terbatas pada masa sekolah formal, tetapi harus berlanjut sepanjang hidup melalui pengalaman, refleksi, dan belajar mandiri. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun yaitu pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong
dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Poin yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Beliau berprinsip bahwa pendidikan harus holistik, mengembangkan seluruh potensi siswa baik cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Poin yang keempat yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang berpusat atau berorientasi kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal yang mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian dalam belajar. Poin yang kelima pada pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Yang ketiganya, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya akan flashback sebentar ke masa lalu sebelum saya mengenal pemikiran atau konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau melihat ke belakang, perjalanan panjang yang disebut mengajar menjadi begitu penting saat kita memiliki niat untuk merubah diri. Zaman telah berganti, murid yang dulu saya hadapi berbeda dengan murid yang sekarang. Penuh dinamika dan romantika bagi seorang guru dalam mengemban tugas mulia ini. Begitupun saya. Ada beberapa catatan kecil yang berhasil saya tulis atas refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan beberapa tahun ke belakang. Di antaranya adalah yang pertama, murid sebagai kertas kosong. Saya beranggapan murid-murid yang datang ke sekolah atau ke kelas bagaikan kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Di sekolahlah murid mendapatkan banyak pengetahuan dan pembelajaran dari gurunya, sehingga kertas kosong tersebut telah memiliki goresan tinta yang jelas sesuai dengan tujuan kurikulum di sekolah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kertas itu tidak kosong sama sekali. Ia telah terisi goresan-goresan tipis pengetahuan dan pengalaman bawaan murid. Tugas guru adalah menebalkan dan menambah goresan yang baik, dan berupaya menghapus goresan yang berpotensi negatif di masa mendatang murid. Yang kedua yaitu teacher-centered. Pembelajaran saya umumnya masih berorientasi kepada diri saya, alias teacher-centered. Saya merasa tidak puas bila tidak menyampaikan materi dengan metode ceramah yang panjang lebar. Selain itu, selalu ada kekhawatiran pada diri saya bila siswa mencari sendiri pengetahuannya. Takut mereka tidak paham dan salah konsep. Dapat dihitung dengan jari, saya melakukan pembelajaran yang sifatnya student oriented atau pembelajaran berorientasi pada siswa. Saya pikir menyiapkan lembar kerja atau LK, alat dan bahan untuk praktikum terlalu merepotkan dan memakan waktu. Ujung-ujungnya selalu berulang metode ceramah yang jadi andalan saya.
Yang ketiga, harus tercapainya semua bab pada buku panduan atau buku paket. Tentunya adalah target semua guru, khususnya saya, dalam mengajar materi pembelajaran. Kita tidak mengukur sejauh mana pemahaman murid dalam belajar atau esensi dari materi tersebut. Yang keempat, target nilai. Bila tiba saatnya ujian nasional atau ujian akhir, biasanya betapa sibuknya saya mendrill siswa dengan latihan soal-soal ujian tanpa memperhatikan aspek kebermaknaan bagi diri siswa. Menurut saya saat itu adalah siswa harus memiliki nilai bagus sehingga proses pembelajaran yang sejatinya bermakna bagi siswa begitu saja saya abaikan. Yang kelima, pendidikan sikap atau budi pekerti adalah tugas guru-guru tertentu. Itulah mindset atau pikiran saya yang mungkin sesat. Saya menganggap tanggung jawab menanamkan budi pekerti, membiasakan karakter baik adalah tugas guru agama, guru BK atau guru PPKN. Sebagai guru bahasa Inggris, saya tidak merasa wajib melakukan pendidikan budi pekerti tersebut. Baik Bapak Ibu guru hebat, setelah saya menyimpulkan filosofi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya siap melakukan perubahan karena perilaku yang berulang akan melahirkan sebuah kebiasaan. Begitu dengan pembelajaran yang dilakukan dalam zona nyaman saya tersebut telah menjadi kebiasaan bagi saya saat itu. Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah kebiasaan biasanya sulit untuk diubah, butuh usaha yang luar biasa untuk mengubah kebiasaan tersebut. Dengan rasa ingin tahu dan ingin maju, maka sedikit-sedikit saya mulai membuka hati dan pikiran terhadap segala bentuk pembaharuan terkait paradigma pembelajaran masa kini, pembelajaran yang tak lagi berorientasi pada guru, namun kepada siswa yang membutuhkan pembentukan skill yang relevan dengan zamannya kini. Keikutsertaan saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini adalah kesempatan yang luar biasa atau kesempatan emas untuk saya untuk memulai mereorientasi segala bentuk mengajar yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu atau zaman dulu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikupas tuntas dalam modul 1 ini membuat saya tertarik dan semangat dalam refleksi diri. Tercetus dalam pikiran dan hati saya bahwa saya harus berani, saya harus berubah, dan saya harus bergerak. Berani memulai segala bentuk aktivitas di luar zona nyaman saya, dan berani menghadapi respon rekan sekitar yang mungkin di luar harapan saya. Dan berikut ini ada beberapa praktik baik implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu luhur tak ada artinya bila tidak ada aksi nyata. Beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan di sekolah kami adalah yang pertama yaitu karakter building. Karakter building yaitu untuk pembiasaan akhlak mulia seperti sholat duha, sholat zuhur berjamaah, infak, kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan sekolah, dan program karakter building camp atau CBC. Yang kedua, memperingati Hari Bahasa Ibu atau Bahasa Sunda dengan mengenalkan berbagai makanan tradisional sekaligus memainkan beberapa permainan tradisional khas Sunda. Hal tersebut menjadi bagian kekuatan sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, murid dikenalkan pada bagian pengalaman pembelajaran berbasis internet seperti mengisi tes melalui Google Form dan quizzes atau learning apps. Mereka pun diajak untuk menghadiri pembelajaran online melalui Google Meet atau Zoom, mengunggah karyanya melalui sosial media, serta menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang relevan dengan pembelajaran seperti Google Drive. Itu dalam poin digital introduction. Yang keempat adalah innovative learning
atau pembelajaran yang inovatif. Dalam kegiatan pembelajaran guru di kelas, telah terlihat beberapa guru menerapkan model pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Saya pribadi dalam beberapa waktu lalu telah melakukan asesmen diagnostik awal sebagai upaya mengenali lebih dalam murid-murid. Selain itu, telah dilakukan pula pembelajaran yang berpihak pada murid yang berorientasi pada konsep belajar bermakna, seperti pembelajaran berbasis praktikum. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebagai penutup, setiap guru minimal harus tahu pemikiran pokok dari Ki Hajar Dewantara, kemudian diinternalisasi ke dalam sikap atau perilaku ia mengajar dan mendidik murid-muridnya di kelas. Guru pun harus mampu menghadirkan vibes atau suasana perubahan, dengan terlebih dahulu merasa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan orang lain. Apakah saya siap dan takut? Tentunya saya siap dan tidak takut. Demi perubahan ke arah yang lebih baik lagi, bersama ribuan guru penggerak yang telah lebih dahulu bergerak, kita wujudkan merdeka mengajar dan merdeka belajar dalam koridor kurikulum merdeka. Itu dia Bapak Ibu guru, filosofi tentang pemikiran pokok dari Ki Hajar Dewantara yang saya refleksikan pada modul kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya untuk Ibu Elis sebagai pengajar praktek dan rekan-rekan CGP Angkatan 9 pada kelompok saya sudah memberikan semangat dan sharingnya ya, atau berbaginya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program guru penggerak dengan lancar dan sehat selalu, serta dimudahkan dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.